Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama ngaji kitab Fadlul Islam. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah memasuki bab Majaa fil Khuruj an Da'wal Islam, yang membahas tentang keluar dari seruan Islam. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas dalil yang pertama dari surah Al-Hajj ayat 78 dan juga sudah membahas sebagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana kata beliau Nabi SAW bersabda, "Amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna." Aku menyuruh kalian dengan 5 perkara di mana Allah menyuruh aku dengan kelima perkara tersebut. Yang pertama as-sam'u, yang kedua at-ta'atu, yang ketiga wal jihad, yang keempat wal hijrah. Nah, kita udah bahas itu ya. As-sam'u maksudnya apa, at-ta'ah maksudnya apa, al-jihad maksudnya apa, wal hijratu, al-hijrah maksudnya apa, dan yang kelima wal jamaah, berjamaah. Nah, ikhwas sekalian, sebelum kita membahas apa yang dimaksud al-jamaah di sini, ada penjelasan penting terkait dengan hukum hijrah. Ya, hijrah yang nanti dikaitkan dengan hukum safar ke negeri kafir. Hukmu as-safar ila biladil kufri. Karena ini merupakan cabang dari pembahasan masalah hijrah. Hijrah itu kan pindah ya. Pindah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik. Min dari al-kufri ila dari al-islam. Dari negeri orang kafir ke negeri Islam, itulah hijrah. Lalu bagaimana kalau kita safar pergi ke negeri orang kafir? Ada nggak orang Indonesia atau orang Islam pergi ke negeri orang kafir? Banyak, baik sekali. Bahkan banyak teman-teman mahasiswa cari beasiswa ke Amerika, ke Belanda, ke Jerman, ke negeri orang kafir. Itu apa hukumnya? Nah, mari kita lihat. Para ulama menjelaskan, ikhwas sekalian, hukum pergi ke negeri orang kafir, baik ya untuk tinggal lama di sana, kepentingan belajar, atau hanya sekedar jalan-jalan saja. Nah, para ulama menjelaskan tergantung maksud dari tujuan safar itu. Maksud atau tujuannya apa? Jika kita pergi ke negeri orang kafir, ke Amerika katakan, untuk thalabil ilmi, mencari ilmu. La yujadu fi biladil muslimina, ilmu yang memang tidak ada di negeri Islam. Ada nggak ilmu-ilmu yang di negeri Islam nggak ada? Adanya di negeri kafir. Sekarang ada nggak? Hah? Ada, misalnya cara buat pesawat ya, ke Jerman misalnya. Nah, satu. Atau lil ilaj. Ilaj itu untuk berobat. Yang memang di negeri kaum muslimin nggak ada obatnya. Yang ada hanya di negeri orang kafir. Yang ketiga, lida'wati ilallahi azza wa jalla, untuk mendakwahi mereka kepada supaya kembali kepada Allah. Jadi kita ke Amerika untuk dakwah di sana. Ngajak orang-orang Amerika, ayo kita kembali kepada Allah.
ayo kita masuk Islam dan seterusnya. Nah, awit tijarah atau untuk bisnis. Yang keempat, kalau itu tujuannya fa innahu yajudu as-safar ilaiha wal iqamah fiha. Maka hukumnya boleh kita pergi ke negeri orang kafir dengan 4 tujuan tadi. Mencari ilmu yang di negeri kaum muslimin enggak ada ilmu itu, untuk berobat yang di negeri kaum muslimin tidak ada, atau untuk berdakwah ilallah ya, supaya mereka kembali kepada Allah, atau untuk bisnis tijarah. Itu boleh. Tapi dengan 3 syarat. Nah, dengan tiga syarat. Syarat pertama apa? Ayyakuna indahu ilmun yamna'uhu minasyubuhat. Dia harus punya ilmu yang bisa mencegah dirinya dari perkara-perkara syubhat. Dia harus punya ilmu. Nah, jadi dia harus ngerti, punya ilmu, jelas. Minum khamar haram, bergaul bebas dengan lawan jenis haram. Nah, itu misalnya dia udah ngerti, sehingga atau dari sisi pemikiran misalnya, kan ada subhat-subhat yang dikampanyekan oleh orang-orang kafir, tapi kita udah tahu, kita punya ilmunya. Maka dengan ilmu itu kemudian kita bisa mengkanter subhat-subhat yang dikampanyekan oleh orang-orang kafir. Subhat apa misalnya? Subhat logika misalnya, subhat logika ya, subhat pikiran. Orang kafir kan sangat rasional, ya, sangat rasional. Lalu dia memahami ajaran agama kita dengan rasionya, bersandar pada akal mereka. Lalu mereka mempengaruhi kita, membuat subhat-subhat. Kalau kita punya ilmu, maka kita akan aman dari subhat mereka. Contoh misalnya Nabi Isa dalam syariat Islam, kelak nanti di hari akhir turun kan, turun ke bumi, akan melawan Dajjal, termasuk Ya'juj Ma'juj. Tapi orang kafir bilang impossible, tidak mungkin. Orang udah mati di atas kok bisa turun lagi. Nah, lalu mereka berargumen dengan dalil-dalil akal yang intinya menolak Isa akan turun ke bumi kelak di hari akhir. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, maka kita akan termakan syubhat, kesamaran-kesamaran itu. Tapi kalau kita udah punya ilmu, oh tidak. Karena hadis Nabi menjelaskan hal itu. Soal apakah Anda percaya atau tidak, menurut akal Anda rasional atau tidak, ya itu urusan Anda. Tapi saya sebagai orang beriman percaya. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi pasti benar. La yantiqu anil hawa. Beliau itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang dikatakan Nabi itu wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Nah, dia harus punya ilmu untuk menangkal subhat. Yang kedua, ayyakuna indahu din. Syarat kedua tadi, 4 tujuan dibolehkan kita safar ke negeri orang kafir. Syarat pertama ilmu, yang dengan itu dia bisa mencegah pengaruh subhat. Yang kedua, dia punya agama, maksudnya agamanya kuat, yamna'uhu minasyahawat. Dengan agama itu yang dia pegang teguh itu, maksudnya agama Islam tentu saja, dia bisa mencegah dirinya dari mengikuti syahwat. Tadi minum khamar diajak oleh temannya, yuk bareng-bareng ya, untuk solidaritas. Yuk kita minum khamar misalnya. Oh enggak, dia punya ilmu. Ada haram, ini haram. Wong sekali-kali, yuk kita pesta pora, minum khamar sambil nanti terserah kamu mau cari pasangan mana, gitu ya. Pergaulan bebas. Nah ini syahwat. Karena dia punya ilmu, punya agama, oh tidak, maaf saya tidak bisa ikut. Karena bagi kami bergaul bebas antara orang yang berbeda jenis kelamin tidak boleh. Maka saya tidak mau ikut. Nah, kan bisa gitu. Karena dia punya ilmu, punya agama. Itu syarat kedua.
Nah, lalu yang ketiga, ayyatamakkana min idhari dinihi wal qiyam bi ibadati rabbih kama amara Allah azza wa jalla. Memungkinkan dia untuk menunjukkan agamanya. Misalnya dia gampang sholat nggak ada yang ngejek, sholat nggak ada yang bully, tidak membahayakan dirinya ketika dia sholat, dimanapun dia sholat. Ketika atau yang lain misalnya, dia menampakkan ajaran agamanya, pakai jenggot misalnya, itu tidak ada masalah. Nah, maka silakan, boleh. Syaratnya yang penting kita memungkinkan untuk menampakkan ajaran agama kita dan memungkinkan kita untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Sholat Jumat nggak ada yang ganggu, gampang kita sholat Jumat. Puasa nggak ada yang ganggu. Selama itu ya, didapatkan di negeri tersebut kebebasan beribadah, kebebasan menampakkan ekspresi keagamaan kita, nggak ada masalah berarti. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Tapi kalau Anda mencari ilmu yang di negeri Islam ada, misalnya Islamic Studies ya, studi Islam. Belajar tentang sejarah Al-Quran atau sejarah hadis misalnya. Di negeri Islam ada nggak? Ada nggak? Ada. Ngapain ke sana? Gitu ya. Saya punya teman waktu di pasca sarjana itu, dia bangga sekali bisa S3 di sana. Saat ini dia sedang ambil S3 di sana. Yang diambil apa? Studi Islam. Ya sering posting di Instagram, di Facebook. Nah, intinya menceritakan kebanggaannya gitu ya. Nah, padahal di negeri Islam ada, bahkan lebih mumpuni kalau dia belajar hadis ya, belajar sejarah Quran seterusnya. Nah ini nggak boleh kalau di negeri Islam ada. Nah itu ya yang pertama itu mafhumnya tadi. Kemudian yang kedua, jika tujuan safarnya dia ke negeri orang kafir hanya sekedar untuk an-nuzhatu wasyaha. Nuzhah syah itu untuk jalan-jalan, piknik. Punya uang banyak, mau kemana? Saya mau piknik ke Singapura misalnya, piknik ke Belanda misalnya, khususnya. Apa hukumnya? Fal qaulu bil man'i azhar. Pendapat yang mengatakan ini dilarang lebih kuat. Jadi kita ya, dilarang berjalan-jalan dalam rangka hanya piknik. Jadi turis gitu ya, ke negeri orang kafir. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mewajibkan kita sebagai hambanya untuk beramal dengan tauhid. Dan Allah menyuruh kita untuk memusuhi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, faradu alai adawatul musyrikin. Maka pamakana zari'atan wa sababan ila isqati dzalika fa innahu la yajuz. Selama safar kita itu menjadi jalan atau menjadi sebab ya, hilangnya sikap permusuhan kita kepada orang musyrik, hilangnya kesempurnaan tauhid, maka itu enggak boleh. Tidak boleh. Safar ke negeri orang kafir itu tidak boleh karena apa? Bisa menyebabkan hilangnya kesempurnaan tauhid dan bisa pula menyebabkan hilangnya rasa permusuhan kita kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Rasul pernah bersabda, "Ana bariun, aku berlepas diri dari siapa? Mimman yuqimu baina azhuril musyrikina." Aku berlepas diri, kata Rasulullah, dari orang-orang yang mukim di tengah-tengah kaum musyrikin. Rasul berlepas diri. Nah, itu dalilnya. Ya ngapain kita ke sana? Lalu katakan, barang siapa yang safar ke negeri orang kafir hanya li ajli asyaha, sekedar jalan-jalan saja, fahuwa ala khatarin azim min wujuh. Dia ya, berada dalam intayan bahaya yang besar. Satu apa? Annahu khalafan nusus ad-dala ala wujubil hijrah.
dia telah menyelisihi dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya hijrah. Harusnya dia pergi dari negeri kafir, ini malah datangi negeri kafir, menyelisihi. Kemudian, nah ini berdasarkan hadis Samurah. Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul pernah bersabda, man jama'al musyriki wa sakana ma'ahu fa innahu mislahu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik wa sakana ma'ahu dan tinggal bersama orang musyrik, fa innahu, sesungguhnya dia misluhu, seperti orang musyrik itu sendiri. Wah, ngeri ini. Ya, ini hadis Hasanahu Al-Albani fi As-Silsilah As-Sahihah. Hadis ini dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Ngeri kan hadisnya? Coba, man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu misluhu. Orang yang berkumpul dengan orang-orang musyrik, tinggal bersama mereka, berarti dia sama dengan orang musyrik itu. Masya Allah. Apalagi tinggal serumah, suami istri, satu musyrik, satu mukmin. Nah itu berarti sama aja. Kalau kita kembali ke hadis ini hadis hasan. Hadis hasan. Man jama'a al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mislahu. Nah, ini kan jarang nih, dalil seperti jarang kan? Jarang didengar. Kalau kita share, wah itu rame ini pasti. Mengerikan. Apalagi di ruang publik. Jangan-jangan nanti diblokir langsung ya oleh Facebook atau oleh Twitter ya. Nah, padahal ini hadisnya Bismillah. Maka itu antum ingat ya. Man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu misluh. Orang yang tinggal bersama orang musyrik, ya, orang yang berkumpul dengan orang musyrik, maka dia itu sama seperti orang musyrik itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya teman sekalian. Maka orang-orang yang ke Amerika, kalau dia tidak punya asrama, ya kos-kosnya di siapa? Di apartemen orang musyrik, atau tinggal di rumah. Teman saya yang saya ceritakan tadi, dia tinggal ngontrak di rumah orang Amerika yang orang kafir. Dia foto, saya sekarang pindah ngontrak ke sini. Nah, itu ya teman sekalian. Nah, maka hati-hati, itu kerusakan. Yang kedua, kalau kita pergi ke negeri orang kafir, bisa hilang. Apa yang hilang? Semangat keislaman kita hilang. Semangat keislaman kita hilang. Karena serba nggak enak. Nah, kalau semangat keislaman kita sudah hilang, ya, maka di negeri yang banyak terjadi kemaksiatan, semangat keislaman kita bisa melemah, bahkan lambat laun dia akan mati semangat keislaman kita. Maka kita lihat teman-teman yang pulang dari Amerika, rata-rata ya begitu itu ya. Dari mulai Nurhalis Majid misalnya, terus Ajumardi Azra misalnya, terutama yang Islamic Studies ya, terus si Ahmad Sahal ya, Ulil Absar Abdallah dan seterusnya. Ya kan kayak gitu semua. Giroh keislamannya itu lemah. Nah ini. Kemudian bahaya ketiga, orang yang safar ke negeri orang kafir, sesuatu yang tidak bisa diingkari, dia akan melakukan israf, berlebih-lebihan dalam hal apa? Belanja. Nah, itu dia akan israf berlebih-lebihan fil masarifil maliyah. Nah, dan ini otomatis akan memperkuat perekonomian mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu. Nah ini teman-teman sekalian, ya, jadi nggak usah kita jalan-jalan ke Amerika, ke Belansus, ya, kecuali tadi dalam 4 perkara. Gitu. Ya itu ya jelas ya. Kalau punya uang mau jalan-jalan ya jangan ke sana, ya ke Turki lah boleh, ke Turki kan gitu. Terus ke negeri-negeri kaum muslimin. Baik. Terus sekalian, bahkan bal hattal hijratu minal baladil lati yaksuru fihal ma'asi wal bidah taduru bainal istihbabi wal wujub. Bahkan sampai hijrah dari suatu negeri yang di dalamnya banyak perbuatan kemaksiatan dan bid'ah. Itu ya kita dianjurkan untuk meninggalkan tempat itu hijrah. Nilainya kadang bisa sunnah, kadang bisa wajib. Kalau kita nggak bisa mengkanter
kemaksiatan dan kebid'ahan terjadi, maka wajib. Tapi kalau kita sanggup mengkanter, punya ilmu untuk itu tetap sunnah. Dianjurkan meninggalkan kampung tersebut. Nah, itu. Karena orang-orang ahlul bid'ah itu, kalau kita ajak berdiskusi, mereka nggak pernah mau kalah. Baik kita pakai dalil atau tidak, apalagi nggak pakai dalil, wah lebih merajalela ininya. Kalau pakai dalil mungkin bisa membungkam mereka, tapi mereka tetap merasa benar. Maka hati-hati tinggal di negeri, di suatu tempat yang di dalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan perbuatan bid'ah. Nah, itu ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Nah, penjelasan tambahan tentang hijrah. Kemudian wal jamaah, jamaah itu apa maksudnya? Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah supaya kita tetap selalu berjamaah. Fa innahu man faraqal jamaah kida sibrin faqad khala arib qatal islami min unuqihi illa ayyuraja'a. Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan jamaah kaum muslimin meski sejengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali an yuraji'a, kecuali dia kembali. Ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Berdasarkan kalimat ini berarti 5 perkara yang kelima yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya adalah supaya kita tetap terus berjamaah. Maksudnya berjamaah dengan siapa? Jamaah dengan orang Islam, baik secara agama maupun secara fisik. Secara agama maupun secara fisik. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud berjamaah di sini baik ya tadi secara agama, akidah maupun secara fisik, secara badan. Karena itu saling berkaitan satu sama lain. Tapi kalau ada orang berkumpul ijtama'an nasu fi dinihim hasalalahumul jamaah fi abdanihim. Kalau ada orang berkumpul di suatu negeri, di suatu tempat, suatu kampung, berkumpul di mana? Pada agamanya. Hasalalahumul jamaah fi abdanihim. Maka kalau kita berkumpul karena sama-sama agama kita sama-sama cinta kepada ilmu, ya, maka dengan mudah secara fisik kita juga bisa berkumpul. Nah, itu ya. Mas Fajar misalnya, dulu nggak kenal antum, atau Pak Lukman misalnya, nggak kenal. Tapi kemudian, ya karena agama, karena ilmu gitu ya, yang ingin dicari datang. Ketemu dengan teman-teman yang juga cinta ilmu. Nah, maka otomatis secara fisik mereka senang berkumpul karena sama-sama senang kepada ilmu misalnya. Nah, itu terus kalian. Jadi jamaah itu maksud jama'atu ad-din wa jama'atu al-badan. Nah. Tapi kalau orang-orang berbeda secara pemahaman agama, beda, iftaraku fi dinihim fa innahu yahsulu bainahumul firqah fil abdani wal baghdha'i wasyahna wa karaha ba'duhum li ba'din. Tapi kalau mereka ya, terpecah belah dalam urusan agama, akan terjadi di antara mereka perpecahan, bahkan akan saling menjauh secara fisik, mereka akan saling murka, mereka akan saling membenci satu sama lain. Nah ini. Jadi kalau udah begitu ya susah, saling marah nanti. Oleh karenanya kita harus berjamaah secara agama, secara akidah supaya kita bisa berjamaah secara fisik. Itu jelas ya? Nah, kalau dikatakan berjamaah dalam agama bisuluki thoriqil jamaah al-aula. Berjamaah dalam agama dengan cara jamaah kaum muslimin terdahulu seperti jamaah para sahabat dan tabi'in wa tabi'ut tabi'in alladzina lam tazhar fihumul bid'ah, yang di tengah-tengah mereka belum ada bid'ah, para sahabat belum ada bid'ah, walam tabshu fihimul ahwa, dan belum tersebar ya, pikiran-pikiran atau pemahaman-pemahaman yang berdasarkan hawa nafsu.
Nah, itu belum, katakanlah belum apa namanya, nah itu ya, jamaah tabi'in, jamaah sahabat tabi'ut tabi'in. Yang di zaman mereka belum ada bid'ah, di zaman mereka belum ada para pengikut hawa nafsu. Nah, kalaupun ada pasti diingkari. Maka inilah jalan orang-orang yang selamat dengan keyakinan. Orang itu berjamaah kita dengan mereka. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, maksudnya ittiba'lah kepada hadis, kepada Nabi, kepada para sahabat, wa la tabtadi'u. Janganlah kalian berbuat bid'ah, faqad kufitum. Karena sudah cukupkan, buat kalian sudah cukup, semua terang benerang, cukup. Enggak usah buat-buat perkara baru lagi. Wa kullu bid'atun dhalalah, kata beliau. Dan setiap perbuatan bid'ah itu sanadnya sahih, disebutkan juga dalam kitab Al-Ibanah karya Ibnu Battal. Ya, sanad ini hadis ini sanadnya sahih. Atau dalam perkataan yang lain, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin. Barang siapa di antara kalian mau mengambil uswah. Uswah itu suri tauladan dan contoh. Maka ambillah uswah itu dari kalangan para sahabat Nabi. Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban. Karena sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang paling baik. Kanu abarru hadhil ummah. Orang yang paling baik di antara seluruh anggota umat ini, umat Islam maksudnya. Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban. Jadi hati orang ini menjadi lebih baik. Karena apa? Beruswah kepada orang-orang yang beruswah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa amakuhum ilman. Dan meskipun kita belajar kepada orang yang paling dalam ilmunya, wa aqalluhum takallufan, dan kita belajar kepada orang yang paling sedikit membebani dirinya. Nah, itu yang harus kita cari. Nah, lalu mereka para sahabat itu adalah pilihan Allah, makanya mereka punya peluang untuk bersama Nabi, ya. Hidup bersama Nabi, membantu Nabi. Nah, maka para sahabat itu memiliki keutamaan dibanding yang lainnya. Yang pernah kita bahas dulu apa gimana? Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, ya, sebesar gunung Uhud, berinfak emas sebesar gunung Uhud, lan yablugho. Artinya apa? Tidak akan bisa menyamai, ya, mudda ahadihim wala nasifahu. Satu mudnya saja nggak bisa, apalagi setengah mudnya aja nggak bisa, apalagi satu mud kebaikan mereka, nggak bisa. Dari Islam. Lalu pertanyaan, apakah apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, orang yang tadi menjadi apa tadi? Sahabat tadi, ya. Jadi sahabat tidak bisa disusul, ya, kebaikan-kebaikannya. Tidak bisa maka kita berjamaah dengan mereka. Terus barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah meskipun satu jengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Min unuqihi illa an yuraja'a, kecuali kalau dia taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dari jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan. Walaupun hanya sejengkal. Ya, kita harus senantiasa ikut bersama mereka. Itu maksudnya. Nah, contohnya apa? Senantiasa taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah selama tidak ada kemaksiatan, dan tidak keluar, melepaskan diri dari pemerintah. Nah, tidak keluar dan memberikan nasihat kepada pemerintah. Nah, ini wujud konkret
berarti dia tidak menyelisihi jamaah gitu ya. Nah ini terus kedua. Tapi kalau dia lepas, tidak taat kepada pemerintah misalnya, keluar dari aturan-aturan pemerintah misalnya, walaupun hanya sedikit tadi, Rasul mengumpamakan kaidah sibrin, siber itu satu jengkal, ada mengatakan ya satu jengkal, kalau ziro satu hasta, nah, satu jengkal. Kalau di kita satu jengkal gimana? Telapak kaki ya, iya nggak? Atau gini? Gini. Banyakan satu jengkal atau banyakan satu zero? Satu zero itu satu hasta. Sehasta itu 50 cm ya, 50 cm. Nah, jadi di sini katakan, Bapak sekalian, Bapak-bapak, ikhwas sekalian, ya. Orang yang memisahkan diri tadi dari Islam, maka sungguh dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya, kecuali kalau dia taubat ya kembali kepada kaum muslimin. Nah, itu berarti udah beres. Kata kaidah sibrin pada dalil ini ya, kan ada tuh ya. Mana tuh? Yang min unuki illa ayuraji'a wa man da'a bidakwal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Oh enggak ada, enggak ada ya. Ini dalam hadis yang lain ya. Jadi meskipun dia hanya meninggalkan jamaah kaum muslimin sekitar sejengkal saja, nah ini tetap berbahaya. Berbahaya. Jadi harus tetap membersamai orang-orang Islam, orang-orang beriman. Kalau enggak maka kita dapat ancaman. Ancamannya apa? Nah, ini tadi disebutkan di dalam hadis ini. Yaitu fa innahu min jusa jahannam. Dia ini termasuk bagian dari penduduk neraka jahannam. Nah, itu teman sekalian. Yang dikatakan lepas ikatan keislaman dari lehernya itu maksudnya apa? Maksudnya ya berdasarkan pendapat yang terpercaya dari para ulama Ahlus Sunnah, bukan berarti dia kafir, tidak. Bukan berarti dia kafir. Jadi dia melepaskan ikatan keislaman. Lalu kemudian terus seperti itu, ya. Apakah dia kafir? Menurut pendapat kuat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Ya. Kenapa? Karena dia sendiri la yufhamu min dzalika takfiruhu. Tidak memahami dari hal tersebut untuk mengkafirkannya. Lalu harusnya bagaimana? Ya, harusnya kita beramal sesuai dengan yang diperintahkan. Itu. Dan senantiasa berpegang teguh kepada Islam. Itu kata-kata faqad khala ariqatal Islam an ulukihi, itu maksudnya, Mas kalian. Nah, kemudian hadis berikutnya masih yang sama itu ya. Wa man da'a bidakwal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Barang siapa yang dakwah itu da'a ya, memanggil, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, maka sesungguhnya dia termasuk penduduk neraka jahannam. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wa in shalla wa qam, apakah walaupun dia sholat, walaupun dia puasa gitu juga? Apa jawab Rasul? Qala wa in shalla wa sham, meskipun dia suka sholat dan puasa. Nah, ini meskipun dia suka sholat dan suka puasa. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Jangan sampai. Ancamannya neraka jahanam. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Wa in shalla wa shama. Ini ikhwas kalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Terus ya. Fad'u bida'wallahi alladzi sammakumul muslimina wal mu'minin. Maka Fad'u bida'wallah. Panggillah
oleh kalian seseorang dengan panggilan yang Allah panggil, dengan panggilan yang Allah namakan mereka. Allah jisamakum. Misalnya apa? Hai kaum muslimin, hai orang beriman, wahai hamba Allah. Nah itu yang dianjurkan. Itu yang dianjurkan. Itulah yang kita diberi nama oleh Allah dengan nama-nama itu. Al-muslimun, al-mu'minun, bahkan ibadallah. Kata ibad kan banyak sekali ya dalam Al-Quran. Ya ibadiyah misalnya dan seterusnya. Oke, itu ya. Hadis rawahu Ahmad wa Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau hadis ini hasanun sahih. Hadisnya hasan dan sahih. Lalu di bawahnya man faraqal jama'ata subran famata pamitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal saja, maka ketika dia matinya dalam keadaan jahiliyah. Matinya dalam keadaan jahiliyah. Maka tadi jangan pernah tinggalkan jamaah kaum muslimin. Kecuali dalam jamaah kaum muslimin itu ada kemungkaran. Ada kemungkaran. Nah, kita harus melawannya dan menghilangkannya. Ini teman-teman sekalian. Ya, setelah itu terakhir qala Abul Abbas rahimahullahu taala. Abul Abbas itu siapa maksud nama aslinya? Abul Abbas sama asli siapa? Kalau antum Mas Fajar nama kunyah antum siapa? Abu Zahra. Abu Zahra. Abu Zahra. Kenapa antum nama kunyah Abu Zahra? Karena anak saya namanya Sakila aja. Sakila Az-Zahra. Abu Zahra bagus. Nah, jadi mengkunyahkan diri ya, saya kira penting ya. Saya ulang-ulang ini supaya kita punya kunyah. Bahkan yang udah nikah belum punya anak atau belum nikah itu bisa punya kunyah. Ibnu Taimiyah itu sampai meninggal tidak nikah. Namanya kunyahnya Abul Abbas. Imam Nawawi meninggal belum nikah. Ya, panggilannya apa nama kunyahnya? Nama samaran kunyah itu, yaitu Abu Zakaria. Nah, antum udah ada yang punya kunyah? Mas Sabdo kunyahnya apa? Kunyah. Pak Lukman udah punya kunyah Pak Lukman? Belum ya. Buat Pak Lukman. Ya, berarti Abu Zahra. Mas Isna? Belum. Bisa anak antum jadikan kunyah nama samaran antum. Abu siapa misalnya? Atau tidak harus ke anak. Ya, kepada sesuatu yang antum sukai boleh juga. Abu Hurairah, suka kucing Abu Hurairah. Boleh juga. Nah, itu. Atau kepada kebiasaan antum, biasa tidur Abu Naum boleh juga. Abu Naum ya. Misalnya. Cuma tentu saja yang baik ya harusnya. Jangan sampai menunjukkan kunyah itu kemalasan. Nah, ini baik ya. Jadi hati-hati ya teman sekalian. Meskipun kita sholat, meskipun kita puasa, kalau kita menyeru dengan seruan jahiliyah, ancamannya kita akan menjadi penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam. Nah, walaupun tadi kita sholat, walaupun kita puasa. Lalu gimana? Ya namakanlah kalian dengan sebutan muslimun, mukminun, ibadallah. Gitu. Nah, yang terakhir nih ya, teman sekalian, abida'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Nah, ini ada latar belakang kata-kata Nabi ini. Jadi dulu ya, terus kalian terus mengatakan, apakah dengan seruan jahiliyah sedangkan aku ada di antara kalian? Aku ada di antara kalian. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Juga riwayat Imam Bukhari. Nah, waktu itu ada dua laki-laki dari kaum Ansar, kaum Muhajirin kelahi. Ribut. Berkelahi. Lalu orang Muhajirin atau orang Ansar mengatakan,
Ya al-Ansar, ya al-Ansar. Wahai kaum Ansar. Ya. Sa'idni. Tolong aku, sa'idni. Lalu orang Muhajirin, wa ya al-Muhajirin, sa'idni, tolong aku. Jadi orang Ansar menyebut kaumnya dengan sebutan Ansar, orang Muhajirin menyebut kaumnya dengan sebutan Muhajirin, tapi dalam rangka apa? Supaya mereka mendukung orang yang sedang ribut itu. Wahai Ansar, tolong aku nih. Wahai orang Muhajirin, tolong aku. Nah, lalu Rasul mendengar itu, ya, ketika akhirnya orang Ansar, orang Muhajirin kumpul. Kira-kira orang Ansar kumpul mau ngapain? Bela orang Ansar. Orang Muhajirin kumpul untuk apa? Bela orang Muhajirin. Lalu Rasul mendengar, lalu kemudian beliau katakan, ya, apa kata-kata Nabi tadi? Abidak wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah kalian akan menggunakan, ya, seruan-seruan orang jahiliyah padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Terus kalian, panggilan Ansar dan Muhajirin itu sebenarnya sesuai sunnah. Al-Quran ada nggak kata-kata Muhajirin dan Ansar? Ada. Dalam hadis ada juga. Kok Rasul melarang? Nah, karena waktu itu ketika kaum Ansar menyebut wayalal Ansar, wayalal Muhajirin, Sa'idni, itu ada sebutan untuk, ya, menimbulkan sikap fanatisme, dukungan terhadap sesama kelompoknya. Nah, maka seruan seperti ini dilarang, nggak boleh. Itu karena potensi menimbulkan sikap fanatisme, itu nggak boleh. Termasuk nama-nama ormas, FPI, NU, Muhammadiyah. Kalau kita gunakan nama-nama itu, lalu menimbulkan sikap fanatik pada diri kita, oh aku itu Muhammadiyah, saya Muhammadiyah keliru, salah. Atau sebagai aku ini NU, saya NU, salah semua. Atau aku ini FPI, saya FPI pasti nggak ada yang berani amar ma'ruf nahi munkar misalnya, hanya kami saja. Itu nggak boleh, itu dakwah jahiliyah seperti itu. Nah, karena, ya, dia mengandung kesombongan. Makanya Rasul marah, dilarang, jangan. Padahal sebenarnya kata Ansar Muhajirin kan ada kan dalam Quran. Tapi itu dilarang. Karena apa? Karena ketika dia menyebut itu dalam rangka memunculkan sikap solidaritas kelompok dan sikap fanatik. Kalau udah gitu, mau salah mau benar pasti dibantu kan? Wong dia, kamu Ansar, aku bantu kamu. Itu nggak boleh dalam Islam. Kalau ada orang melakukan itu berarti dia sama seperti orang jahiliyah. Itu maksudnya. Oke, jelas ya. Kemudian Abu Abbas mengatakan, kullu ma kharaja man an da'wal Islam wal Quran, maka segala sesuatu yang nama yang keluar dari surah Islam dan Al-Quran, terus man nusiba, ya. Min nasabin au baladin au jinsin au madhabin au tariqatin fa huwa min azail jahiliyah. Seluruh apa yang keluar dari seruan Islam dan Quran, baik dari nasab maupun dari negeri maupun dari jenis maupun dari madhab maupun dari thariqah, bahwa min azail jahiliyah, ini merupakan bagian dari kebiasaan jahiliyah. Balamma ikhtasama muhajirun wa ansariyun, bahkan ketika orang muhajir dan ansar berkelahi, faqala muhajiru, orang muhajir mengatakan ya lal muhajirin wa qalatil ansar ya lal ansar. Lalu Rasul bilang, abidak wal jahiliyati wa ana baina azhurikum, apakah kalian akan menyerukan dengan suran jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Wa ghadiba lidzalika ghadaban syadida. Rasul marah sekali waktu itu, intah kalam. Nah, jadi enggak boleh ya sekalian kita ngasih nama-nama yang bisa menimbulkan sikap fanatik. Enggak boleh. Nah, misalnya ana Indonesi. Al Indonesi afdalu minal Arabi. Arabi keras-keras, Indonesia santun-santun misalnya. Nah, itu ada nggak yang ngomong gitu orang? Ada nggak? Ada. Itu memecah belah kaum muslimin kayak gitu itu. Ya, Islam Nusantara itu lebih baik daripada Islamnya Arab katanya kan.
Wah itu bahaya sekali, asobiyah itu. Ya, itu asobiyah. Kayak gini ini, nah itu dilarang keras kayak gitu. Karena nanti kelak Islam akan berpecah, pecah Islam. Yang satu merasa lebih tinggi daripada yang lain, itu nggak boleh. Ya, gitu ya. Itu namanya menisbatkan kepada negeri. Saudi, Indonesia misalnya, Arabi, atau jenis, nah, jenis kelamin misalnya, nggak boleh juga. Oh laki-laki lebih hebat dari perempuan misalnya, nggak boleh. Ya. Atau dari madhab, ana asy-Syafi'i wa anta Hambali, anta Maliki, anta Hanafi, asy-Syafi'i afdal minkum jami'an. Wah, saya ini madhab Syafi'i, antum Maliki, antum Hambali, antum Maliki. Mazhab Syafi'i lebih utama dari yang lainnya. Ini nggak boleh, haram kayak gini. Ini dakwah jahiliyah. Nah itu ya, tidak boleh seperti itu. Itu menisbatkan diri kepada madhab atau kepada thariqah. Kamu thariqahmu siapa? Thariqah Sadiliyah. Kamu thariqah Naqsabandiyah. Kamu menyebut masing-masing thariqah. Lalu wow bagusan thariqahku, thariqah Allahutiyah misalnya. Aku lebih begini. Itu nggak boleh. Nah, termasuk berpartai, partai aku PDIP, aku Demokrat, aku PKS dan seterusnya. Kalau berpotensi memunculkan fanatik, ya, padahal sesama kaum muslimin itu nggak boleh, haram. Nah itu sekalian ya, itu tidak boleh. Tetapi ya, kalau hanya sekedar untuk penamaan dalam rangka supaya gampang diketahui, itu nggak ada masalah. Akhi anta min ain? Saya ada yang nanya itu orang Arab. Ana min Jogja idan ana Jogjawi. Nah, wa ana min Bogor idan ana Boguri. Ana min Jawa idan ana Jawi. Ana min Sumatera idan ana Sumatrani gitu ya. Nah, Al-Padangi dan seterusnya. Tapi itu hanya sekedar untuk mengidentifikasi supaya orang mudah mengenal. Itu nggak ada masalah, Termasuk anak Ahlussunnah wal Jamaah, anak Salafi. Nah itu kalau sekedar untuk liyata'arafu ya supaya orang paham, itu nggak ada masalah. Tapi ketika sudah mulai muncul sikap fanatik, merasa benar, merasa paling hebat, nah itu nggak boleh. Itu dakwah jahiliyah seperti itu. Apapun namanya. Nah, ini terus sekalian, maka dengan demikian jangan dilakukan ya penamaan yang bisa memunculkan sikap fanatisme. Jangan. Itu. Jadi saya kira ini apa yang kita bisa bahas ya terus sekalian. Semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Tapi tadi tidak mutlak nggak boleh ya. Tidak mutlak tidak ada kalanya boleh. Sekedar untuk tadi mudah diketahui. Oke. Itu saja. Semoga bermanfaat. Ini jam 10:05 ya. Apa itu benar jam itu ya? Lewat berapa kali itu? 11:10 benar. Berarti saya telat ini ya. 10 yang benar jam 10 sekarang. Ya. Sebelum ya silakan. Kalau menyikapi kayak kemarin kayak menyikapi FPI, dia bilang ini NU bilang begini, belakang ya. Kasus apa itu Pak Lukman? Ya kemarin saya bantu ya Pak. Oh iya. Itu terus saya berkomentar di, saya salut kepada Muhammadiyah. Itu boleh apa enggak? Karena komentarnya membela FPI yang karena kayak tadi tidak. Bahkan mendukung polisi gitu ya? Yang mendukung polisi. Yang satunya lagi. Boleh nggak?
Boleh nggak ngomong begitu? Karena kita ngomong gitu ada fakta kan? Iya. Ada fakta kebaikan. Iya. Boleh, nggak ada masalah. Saya salut pada Muhammadiyah karena sikapnya begini-begini. Gitu ya. Sementara yang satu nerima sumbangan 1 ton beras gitu ya misalnya. Iya. Ya. Jadi saya salut sama ini, bahkan Facebooknya Muhammadiyah diblokir ya, diblokir. Gara-gara apa? Menuntut pemerintah supaya membentuk tim independen. Itu. Tapi pemerintah tidak mau kan, akhirnya diblokir. Kalau kita bilang saya mendukung Muhammadiyah, itu boleh, nggak ada masalah. Nah, asal tadi intinya yang nggak boleh itu kalau kita sudah mulai fanatik. Ada nggak orang Muhammadiyah fanatik banget? Ada, itu nggak benar, nggak benar. Ada, saya punya teman udah bapak-bapak lebih tua dari Pak Lukman, dia fanatik banget Muhammadiyah. Pokoknya Muhammadiyah itu pasti benar katanya, pasti benar. Nah itu kan nggak bisa gitu. Ya. Oke itu ya. Apapun nama ormas kita, dimanapun kita aktif, silahkan saja, boleh. Tapi jangan sampai fanatik. Ya. Di partai apapun silahkan, tapi jangan sampai. Nah kalau kita udah mulai masuk sikap asobiyah, itulah saat berarti kita sudah ya, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Itu dilarang, nggak boleh. Karena apa? Memecah belah kaum muslimin. Nah itu, ya, saya kira itu. Ya, silahkan. Tentang yang hukum safar untuk klinik tadi, itu kan apa yang dimaksud dengan negeri, apakah negeri itu sama dengan negara? Terus kalau barat kan jelas yang kafir apa yang kita. Bagaimana jika kasusnya itu disebutkan di Indonesia aja, misalnya ada daerah X misalnya yang berkenal dengan misalnya apakah itu juga termasuk dalam hukum ini? Terus yang kedua tentang ini yang menghilangnya rasa bermusuhan dengan orang kafir. Nah, bermusuhan di sini seperti apa? Soalnya kan apa namanya, akhir-akhir ini kan humanisme itu kan sangat digaung. Iya. Nanti Bahkan dikampanyekan gitu ya. Seolah-olah kok Islam tidak mendukung itu. Ya. Yang pertama, tadi safar ke negeri orang kafir. Lalu bagaimana kalau dalam konteks Indonesia gitu, ada wilayah, kabupaten atau provinsi yang mayoritas non Muslim, seperti Papua misalnya, dan beberapa tempat lain. Itu apakah termasuk yang dilarang juga kita berkunjung, ya, berkunjung ke sana? Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, itu ya, termasuk juga jika kita tidak punya kepentingan ya, yang mendesak. Kalau hanya sekedar jalan-jalan, itu kira-kira akan menguntungkan provinsi tersebut atau tidak? Menguntungkan kan? Menguntungkan. Nah itu. Waduh, berarti kalau gitu saya nggak bisa jalan-jalan ke Papua dong. Nah, apakah ketika kita nggak bisa jalan-jalan ke Papua akan mati kan? Enggak. Nah, akan dianggap Cooper nggak tahu Papua kan? Enggak juga. Nah itu termasuk Mas Abri, termasuk. Nah, kecuali tadi ada kepentingan untuk riset misalnya, untuk kemaslahatan bisa saja. Yaitu karena tadi akan menguntungkan mereka. Termasuk ke Borobudur refreshing. Ya, sebagian ulama mengatakan termasuk refreshing ke Borobudur, ke Prambanan, ya, candi-candi, tempat-tempat ibadah orang kafir. Meskipun itu ada di negeri kita sendiri. Ngapain ke sana? Kan gitu. Oh, untuk melihat keajaiban dunia kan gitu misalnya. Nah, kan itu alasannya. Dan orang penasaran pengen tahu seperti apa sih Borobudur kan gitu. Nah, sebenarnya cukup kita lihat di googling saja selesai. Kalau sekarang kan gampang banget. Nah, karena ketika kita masuk ke sana kan harus bayar kan. Berapa? 30.000 lebih sekarang, 35 kalau nggak salah. 35 kan? Nah,
Ya itu termasuk. Ya itu. Terus yang kedua tadi permusuhan terhadap orang-orang musyrik. Nah, kita disuruh oleh nas ya agar kita senantiasa hati-hati, waspada dan memusuhi orang-orang musyrik. Kalau kita mencintai mereka, para mereka syirik, nah berarti kita sama seperti mereka. Nah, apalagi dalam Al-Quran lan taradhu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kepadamu orang Yahudi, orang Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka. Ini ayat ini berlaku sampai akhir zaman atau tidak? Ya, berlaku sampai akhir zaman. Oh, kalau gitu cara berpikirmu lokal banget gitu. Tidak universal. Ya. Orang udah bicaranya humanisme. Bagaimana menghormati hak-hak kemanusiaan kan gitu. Apakah seorang muslim yang memusuhi orang musyrik dia tidak humanis? Kan tidak juga. Dan ya ada rincian lagi, orang kafir itu kan ada 3 ya, ada 4 itu ya, kafir zimmi, kafir muahid, kafir musta'min, sama kafir harbi itu ya. Nah, selain kafir harbi ya kita boleh saja bergaul dengan mereka ya. Tidak ada masalah. Kita udah pernah bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan memuliakan hak-hak manusia dalam Islam itu ajarannya sudah ada. Memuliakan hak-hak manusia. Bahkan barang siapa yang menzolimi hak orang kafir zimmi atau orang kafir musta'min itu ada ancamannya dari Rasulullah. Diancam. Kita nggak boleh berbuat zalim kepada mereka. Nah itu kan masalah humanisme kan. Kemanusiaan kan nggak boleh. Ketika misalnya teman-teman demo 212 kan ada orang Nasrani nikah itu kan, itu tidak diganggu sama sekali kan? Nah, itu Islam mengajarkan seperti itu. Kita nggak boleh mengganggu. Selama mereka tidak memerangi kita. Ya. Jadi, nah itu harus dipahami juga. Ada watul musyrikin itu pahami dalam konteksnya. Ya tidak kebiah-uyah, tidak secara membabi buta. Itu Mas Apri. Nah, jadi intinya sebenarnya syariat Islam sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan kan ada hadis Nabi gini bunyinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Pernah dengar? Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Atau sehingga dia menyukai untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Apa yang dia suka, maka dia pun suka itu terjadi pada saudaranya. Dia suka dihormati, dia suka dijaga nama baiknya, nah, maka begitulah seharusnya kita juga suka kalau ada saudara kita dijaga nama baiknya, dihormati. Kita harusnya suka juga, karena kita juga suka itu kan. Nah, maka amilin nas, pergaulilah manusia, berinteraksi dengan mereka, kama tuhibbu an yu'amilu, sebagaimana engkau ingin mereka mempergauli dirimu. Ya kalau kita ingin diperlakukan baik oleh mereka, kita pun ingin supaya mereka diperlakukan baik kan gitu. Itu kan sangat humanis itu dalam Islam. Bahkan, nah, orang kafir sekalipun kita harus tadi hadis ini berlaku baik untuk orang Islam maupun orang kafir. La yu'minu ahad, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Makna lain dari kata hadis itu tadi. Sama orang kafir gimana? Ya begitu seorang kafir. Kita senang nggak kalau kita masuk neraka? Senang? Nggak senang. Harusnya kita pun nggak senang kalau orang kafir masuk neraka. Itu tanda sempurna iman seseorang. Lalu ketika kita nggak senang mereka masuk neraka, apa yang harus kita lakukan? Doakan supaya mereka dapat hidup. Kan sangat humanis tuh.
Sangat humanis. Nah, jadi sama sekali tidak bertentangan. Jadi itu berlaku dalil itu baik untuk orang Islam maupun untuk orang kafir. Itu. Jadi kita jangan benci mereka. Ada tetangga antum non muslim, kita doakan. Kita sayang sama mereka. Ya, kita ingin selamat, kita pun ingin dia selamat. Doakanlah ya Allah, berilah petunjuk keluarga fulan bin fulan ya Allah. Nah, kalau kurang dengan doa, kita tunjukkan kebaikan kita bantu dia resusnya. Yaitu. Nah, itu dalil ini ya menunjukkan bahwa Islam itu sangat menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Yaitu Mas Apri. Jelas ya? Sangat humanis sebenarnya Islam. Sangat humanis. Dia menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Boleh nggak berbuat zolim semena-mena kepada orang lain? Menurut nilai humanisme, nggak boleh kan? Apalagi nembakin orang tanpa jelas kesalahannya. Kan ada human right itu ya, Komnas HAM itu ya. Itu kan tentang kemanusiaan. Dalam Islam jelas tidak boleh. Jadi nggak bertentangan. Nah, tadi maka konteks ada watul musyrikin itu harus dipahami sesuai konteksnya. Maksudnya memusuhi orang-orang musyrik yang memusuhi kita orang Islam. Ya, saya kira itu. Baik, cukup ya untuk sekalian. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Sebelum saya kembalikan ke Mas Abdo, maaf ya Mas Abdo tadi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Abdo.